Halo semua, apa kabar? Nah, aku ini udah di jalan. Jadi aku akan jalan-jalan hari ini pergi keluar dan sekalian curhat-curhat bareng. Perjalanan aku ditemenin dengan cerita-cerita seru yang mungkin aku akan share dengan kehidupan aku sehari-hari. Dan ini adalah kenangan juga buat aku. Pertama kali aku pergi keluar dengan menghafalkan map tanpa internet ya. Jadi pertama-tama ini aku mau cerita, aku tuh keluar rumah, tapi aku nggak punya internet dan aku nggak tahu kalau mau pergi naik bis, naik taksi kayak gitu kan kadang harus cashless ya. Tapi aku nggak pakai, jadi aku mau jalan kaki dan lumayan jauh. Dan kenapa aku berani ya harus berani dan mungkin untuk share tips-tips kayak gitu bagi kalian-kalian yang mungkin berani untuk pergi keluar di luar negeri itu sebenarnya kalau buat aku banyak tipsnya ya. Jadi aku nanti akan pergi ke daerah sana, menyeberangi beberapa blok. Jadi ikutin perjalanan aku sambil cerita-cerita dikit ya. Ini suasananya kayak gini, berkabut. Ini udah mulai musim semi, tapi sayangnya karena musim hujan dan musim salju kemarin, jadi semua yang sudah mekar pada mati nih. Jadinya kayak udah harusnya ini musim semi yang penuh dengan bunga. Sayangnya, sayangnya ini mati semua. Yang sudah mekar akhirnya ketutup salju lagi kayak gitu kan. Dan jadi kalau kayak aku sendiri sih berharapnya ketika tahun lalu bulan Maret itu adalah bulan bunga yang cantik-cantik, indah-indah. Tapi sayangnya kemarin aku di sini beberapa kali malah kena badai salju terus ya. Musimnya lagi nggak enak banget. Jadi lebih banyak salju dan lebih banyak cuaca buruk. Jadi kayak untuk mungkin suasana musim berbunga itu akan terlambat kalau di sini. Dan mungkin beberapa tempat semuanya sama ya. Kayak misalkan musim bunga yang besok di Wuhan seharusnya bulan Maret awal ini biasanya sudah mulai bersemi dan masih banyak yang dia udah mekar terus mati. Jadi harus mereka tunggu hidup lagi. Kalau dilihatin orang mah biasa ya. Apalagi aku sambil ngerekam kayak gini, jalan sendirian. Tapi harus berani. Karena aku kan berjilbab ini kan, jadi orang tuh kadang ngeliatnya kayak gimana gitu. Tapi ya sudahlah, abaikan saja. Yang penting kita jalan lagi. Nah jadi kalau di mapnya Cina itu kan hampir sama kayak mapnya Indonesia, mapnya dunia, Google Map gitu kan. Tapi kalau misalkan kalian mau buka mapnya di sini itu harus pakai aplikasinya sendiri. Sedangkan kalau aplikasinya yang lain itu nggak akan bisa dilihat. Aku dulu pernah jalan ke luar negeri, ke Malaysia, ke Singapura, kayak gitu. Berani kalau zaman dahulu aku ya masih belum ada TikTok, belum ada vlog dari YouTube, jadi belum banyak informasinya aku bisa cari atau informasi misalkan aku mau ke sana kemana aja, ada saran apa aja tuh susah banget. Jadi aku dulu bermodalkan benar-benar dari Google Map. Aku cari yang pertama tujuan wisata aku, tujuan aku mau kemana, mau ngapain aja, terus aku cari di map. Dan dari map itu kita bisa belajar semua banyak hal. Dari kita lihat dari satelit, kenyataan reliefnya kayak gimana, terus misalkan di sekitarnya situ ada apa aja kayak gitu. Terus misalkan kalau kalian ada review-review dari blog, kalau zaman dulunya aku tuh masih banyak blog kayak apa namanya, blog kayak di tulisan-tulisan perjalanan gitu. Kalau zaman dulu blog itu sangat banyak ya. Kalau di zaman aku tuh tahun sekitar 2009 sampai 2013 itu masih belum ada kayak TikTok. Seingat aku ya. Baru-baru ini sekitar tahun-tahun ini modern itu banyak sekarang vlogger, youtuber kayak gitu naik drastis ya gitu ya. Kalau zaman aku dulu tuh susah banget, jadi benar-benar harus mengandalkan keberanian dan pemikiran kita gimana kayak gitu. Kalau rumah aku nih, rumah aku ada di sini. Tuh, rumahnya di situ seberang. Jadi aku baru seperempat jalan yaitu jembatannya tadi. Rumahku tadi di seberang di belakang bangunan ini, rumah ini. Ini seberangnya lagi. Ini baru seperempatnya aku jalan. Kalau saran aku ya di Cina itu biasanya bagusnya itu memang aku suka musim semi. Jadi misalkan kayak pohon-pohon ini bunga cherry blossom ini pasti bagus banget bermekarannya.
Cuman ya karena itu memang setiap tahun itu kan kita nggak bisa mereka-reka ya cuaca itu kayak gimana. Kadang cuaca ada yang bagus, ada yang memang cuaca pada tahun itu kurang bagus. Tahun ini kayaknya cuaca kurang bagus ya, kurang bersahabat banget. Karena di tempat aku di Luhan, kota provinsi Anhui ini termasuknya Cina Tengah. Tapi dari segi katanya suami aku, salju turun itu jarang banget. Apalagi kayak kemarin sampai 3 kali 4 kali salju turun itu kayak cuacanya ekstrim. Walaupun memang tidak setebel salju-salju di Cina Utara. Tapi termasuk kayak orang-orang sini tuh kayak senang aja juga gitu kalau melihat salju kan. Nah, aku udah sampai tujuan aku. Tujuanku tuh adalah beli ini. Beli minuman terfavorit aku. 给我奶茶红豆奶茶啊，2个热要中杯大杯。大杯。Aku mau duduk dulu istirahat. Dan tadi kan belum sempat istirahat ya. Jadi ya istirahat dulu, minum dulu. Nanti lanjutin perjalanan balik lagi ke rumah. Aku minum Capri Sun. Bismillahirrahmanirrahim. Aku minum dulu. Sendirian di tengah kota alun-alun kayak gini rasanya kayak damai banget, kayak aku tuh siapa di negara ini gitu. Kita pulang. Nah, ini aku udah sampai di jembatan lagi nih. Nah, dan aku tuh kalau nggak salah ingat itu jaraknya itu sekitar 2,9 km di map ya aku lihat. Dan aku jalan kaki ini tadi aku berangkat itu sekitar sudah hampir 3 jam. Pulang pergi ini 3 jam lebih. Belum sampai rumah ya. Ini tadi aku lihat jam itu udah hampir 3 jam. Jadi perjalanan bolak-balik PP ini aja aku jalan kaki 3 jam, sekitar 2,9 kilometer. Sebenarnya kalau untuk orang Cina sendiri tuh kayak biasa ya. Karena waktu kemarin aku ke Shanghai, waktu ibuku pertama kali aku datang, terus aku ajakin istirahat, terus gak sangka kita jalan kaki, wisata sebentar itu 5 jam jalan kaki. Itu betapa capeknya coba, baru sampai udah diajak jalan. 5 jam keliling kota Shanghai. Bukan kotanya sih, maksudnya baru satu tempat wisata yang di depan itu kan, yang di video aku sebelumnya. Itu tuh 5 jam kita habisin waktu jalan kaki dari satu tempat ke tempat satunya lagi kayak gitu. Capeknya. Tapi ya itu kadang nggak kerasa sih. Capeknya kerasanya pas istirahat. Udah sampai berhenti total itu baru kerasa banget capek. Ini aku udah mau sampai rumah. Tinggal nyebrang 2 blok lagi, itu bangunan depan itu udah sampai. Alhamdulillah. Nah, aku harusnya udah ngasih susu anak aku, tapi ini udah 3 jam, jadi aku harus cepet-cepet. Jadi sekian video hari ini, terima kasih sudah mengikuti aku, menemani aku dan mendengarkan cerita aku sambil perjalanan aku ini. Dan sampai jumpa di next video. Terima kasih sudah like dan selalu mendukung kami. Sampai jumpa, assalamualaikum.